arti dua. Arti dua itu artinya as-sana itu takrir syai' marratain, mengulangi sesuatu itu dua kali. Atau wal mathna ma quri'a minal kitabi wa qudira. Santai ya, maaf ya kalau agak berat. Ini kita bedah kitab tapi kitabnya kitab digital. Jadi kalau bilang kok nggak bedah kitab ini, kitabnya digital. Sekarang tinggal kita download. Jadi as-sana artinya memuji Allah dengan ucapan-ucapan yang indah, mutakarriran, dengan berulang-ulang, sebanyak-banyaknya. Walaupun sananya artinya dua, tapi yang banyak itu artinya. Rasulullah SAW bersabda, jadi cerita gini, sami'a Rasulullah SAW rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'ala nabi. Nabi itu pernah mendengar ada seorang anak muda doa kepada Allah tuh gak pernah memuji Allah dan gak pernah salawat, main minta aja. Itu kan kita banget ya. Ya Allah jodoh ya Allah. Meminta to the point. Ya Allah duit ya Allah. Ya Allah dolar ya Allah. Ya Allah rupiah ya Allah. Ya Allah uang ya Allah. Ya Allah rezeki ya Allah. Ya Allah karir ya Allah. Ya Allah pengen lulus ujian ya Allah. Ya Allah pengen sembuh sakit. Kan kita seringnya berdoa itu to the point. Dan Rasul pernah bilang itu ada anak muda, dia doa fi sholatihi, dia berdoa di dalam sholatnya lagi majlillah. Dia enggak memuji Allah, wala yusalli 'ala nabi, dia enggak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih jalla wa 'azza was thana'i 'alaihi thumma yusalli 'ala nabi thumma yad'u ba'du bima yasha. Kalau kalian berdoa kepada Allah, mulailah dulu dengan memuji-muji Allah. At-thana'u 'ala Allah. Yang banyak pujinya. Jangan cuma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, takut lupa namanya tadi, saya sudah ingat lewat di FYP saya. Puji Allah yang banyak. Karena kalau kita baca cerita-cerita para sahabat, ternyata ketika mereka diajarin tutorial berdoa, itu tuh pujian Allah itu lebih banyak daripada doanya. Sehingga kata Nabi, hendaklah dia falyabda bi tamjidi rabbi wasthana'i 'alaihi, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah. As-sana' 'ala Allah diambil dari hadis ini. Sehingga amalan beliau yang pertama adalah belajar memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat ya, dia datang kepada Nabi bilang gini. Makanya ketika Nabi Yunus di dalam perut ikan, Nabi Yunus ngapain? Ya Allah selamatkan saya di perut ikan. Enggak. Ya Allah saya udah capek banget di sini. Enggak. Ya Allah saya pengen mati aja. Enggak. Ya Allah saya kayaknya kena mental. Enggak. Nabi Yunus apa? La ilaha illa anta subhanak. Baru di ujungnya bukan minta. Ini apa? Istighfar Allah, istighfar Allah, merasa fakir di hadapan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Mana doanya? Kan ada doanya. Murni sana Allah, cuma puji Allah aja. Diulang-ulang. Tadi sana itu kan mengulang-ulang, dikrar ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Para sahabat nanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah keajaiban itu dengan membaca kalimat tersebut hanya untuk Nabi Yunus? Kata Nabi, tidak, untuk siapapun yang membacanya. Berarti siapa yang membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin akan Allah selamatkan dari kurbatun min kurabid dunya, sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus untuk berarti batnil hut, dari beratnya ada di dalam perut ikan. Sesempit apa hidup kita dibandingkan perut ikan? Karena itu sempit banget. Pernah diberikan? Kita sesempit apa coba bayangin hidup kita dibandingkan Nabi Yunus dan perut ikan? Sempit Nabi Yunus, tapi dengan kesempitan yang begitu berat, yang tempat bernafasnya sekecil
luar biasa, pasti kan tersiksa ya. Dengan hanya mengatakan ats-tsana'u 'ala Allah, Allah selamatkan, enggak doa itu. Begitu juga dengan Nabiullah Ibrahim. Hasbiyallah, bukan ya Allah jadikanlah api ini bardan wa salaman alaihi. Enggak, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, hasbiyallah. Allah bilang ya kuni bardan wa salaman alaihi. Wahai api, jadikan sejuk dan nyaman buat Ibrahim. Cuma muji Allah aja. Itu juga yang dikatakan oleh para sahabat bersama Rasulullah ketika perang Ahzab. Ketika mereka digepung sama musuh mereka yang jauh lebih banyak, mereka bilang apa? Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah datangkan angin, hancur tuh musuh. Ats-tsana'u 'ala Allah. Belajarlah memperindah ucapan kita ketika memuji Allah. Allah begini, Allah begitu. Ustaz gak bisa bahasa Arab, ya gak apa-apa pakai bahasa Indonesia, cuma jangan di dalam sholat. Pentingnya kita hafal versi Arab biar bisa muji-mujinya di dalam sholat. Subuhun qudusun rabbul malaikah dan seterusnya. Allahumma lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Malaikat langsung berbondong-bondong beramai-ramai rebutan pengen mendoakan orang ini. Gara-gara dia baca apa? Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ats-tsana'u. Nabi Ayub sakit, minta sembuh gak? Enggak, cuma bilang Rabbi inni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sedikit kesentuh masalah, Engkau sangat menyayangi, antara yang menyayang. Sana, bukan ya Allah, udah berapa belas tahun loh saya sakit, Allah masih tega sama saya. Kurang apa lagi coba? Saya udah ini, saya udah itu. Mana sananya? Ini sangat terhadap diri sendiri. Daripada Allah. Kurang apa lagi ya Allah? Tahajud udah, puasa sunnah udah, sedekah udah, tilawah udah, zikir juga udah. Apalagi yang kurang dari saya ya Allah? Itu bukan tanah Allah, itu istighfar, merasa diri lebih. Sedangkan orang mukmin wajilah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Orang yang beriman itu udah banyak beramal tapi merasa kurang. Tanah puji Allah. Sehingga Nabi Ayub cuma bilang Massaniyaddur. Massa itu gini, cuma kesentuh dikit, padahal sakitnya belasan tahun. Dur, gak bilang sakamun, maradun dan segala macam. Gak bilang ya Allah sembuhkan saya sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Yang paling baik, yang paling benar, yang paling bercinta. Engkau gak ada kurangnya ya Allah. Jadi gak ngeluh. Ya Allah, kok saya? Ya Allah, sakit ini udah lama banget. Ya Allah, saya gak sanggup lagi. Enggak gitu justru. Engkau baik banget ya Allah. Ats-tsana'u 'ala Allah. Dan Allah itu kata Nabi SAW, wala ahadun ahabbu ilaihi al-madah min Allah Ta'ala. Tidak ada satupun orang yang lebih suka dipuji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya Allah senang banget dipuji dan Allah berhak dipuji. Bukan itu pujian ya. Pujian kita enggak akan menambah apapun bagi Allah, tapi layak dan berhak dipuji. Ats-tsana'u, puji Allah sebenarnya. Ingat gak kisah Sayyidah Fatimah ketika beliau punya masalah rumah tangga? Capek ngurus anak, giling gandum, nyari air, ngurus anak laki-laki, kebayang dua-duanya masih kecil-kecil, atau minimal ngasih pembantu, enggak dikasih. Yang dikasih di zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur, maka Allah akan cukupkan segala kebutuhan kami. Akhirnya apa? Itu penggiling gandum itu ngegiling sendiri. Itu jangan nanggung. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami. Udah cukup. Ya Allah, sampaikan salat kepada Nabi. Bilang, sebut nama Allah, sebut asma'ullahil husna, kemudian panggil dia, kemudian sebut kemuliaan-kemuliaan Allah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku, zikir kepada aku akan ingat kepada kalian. Jadi amalan yang pertama, as-sana'u 'ala Allah. Bahkan para ulama mengatakan was-sana'u 'ala Allah min al-ibadatil 'azimah. Memuji Allah itu adalah ibadah yang sangat agung. Fayambaghi lil muslim an yahrusa 'alaiha wa yaktharu min dzikrillah. Maka seorang muslim itu harusnya berusaha untuk memuji Allah, kemudian banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah. Iqtidaan bil anbiya was salihin. Inna tsana'a 'ala Allah min abrazi sifatil malaikah wal anbiya was salihin. Itu salah satu cara kita meniru para nabi dan para salihin. Lagian memuji Allah itu adalah sifatnya para malaikat. Malaikat itu spesial gara-gara kerjanya yusabbihu lillah. Mereka bertasbih kepada Allah siang dan malam. Saking rajinnya berzikir kepada Allah, para malaikat itu ada yang tugasnya cuma pengen nyari majelis zikir. Setiap hari berjalan di turukat, di gang-gang, mana majelis zikir. Begitu ada majelis zikir, duduk di situ. Terus mereka memanggil teman-temannya malaikat. Halummu ilayya, kesini, di sini ada majelis zikir. Senang mereka dengan majelis zikir. Ketika para malaikat berkumpul di majelis zikir, kemudian Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, di mana kalian berkumpul? Di majelis zikir ya Rabbi. Apa yang mereka lakukan di sana? Memuji-muji Engkau ya Allah. Apakah mereka pernah melihat aku? Tidak ya Allah. Bagaimana jika mereka melihat aku? Pasti mereka tidak akan berhenti mengagungkan nama-Mu ya Allah. Apa yang mereka minta wahai malaikat? Mereka minta surga ya Allah. Apakah mereka pernah melihat surga? Tidak ya Allah. Bagaimana jika mereka pernah melihat surga? Pasti mereka tidak merasakan lezat lagi dari kehidupan dunia. Apa yang mereka takutkan? Neraka ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Enggak ya Allah. Bagaimana jika mereka pernah melihat neraka? Mereka akan menangis sepanjang hidupnya ya Allah. Wahai para malaikat, saksikanlah aku telah mengampuni dosa-dosa mereka, menjamin surga untuk mereka, dan membebaskan mereka dari api neraka. Lalu para malaikat memuji Allah SWT. Itu sana memuji Allah banyak-banyak, jangan dikit. Yang namanya dikit kalau kita baca dalam Al-Quran itu pasti disandingkan dengan kata katsira. Udzurullaha dzikran katsira wadzakirina Allaha katsira. Selalu ada kata-kata katsira, banyak. Jadi jangan iri. Udah Ustaz berapa? 10. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muayyan, ada zikir yang ada hitungannya 33, 70, 100. Tapi ada yang mutlak. Mutlak itu ya sebanyak-banyaknya. Makanya pakai digital, tasbih digital. Atau bisa juga pakai tasbih yang digelang gitu ya. Nah apa? Sehingga kita pas lagi nganggur dikit muji-muji Allah, ya Allah Engkau baik, ya Allah Engkau. Dulu saya ketika di Dewan Tablik, ketika saya di Dewan Tablik, itu bingungnya kita. Tapi dari situ kita merasa imannya naik luar biasa, kehidupan langsung berubah hanya dengan Allah cipta, gitu aja. Nggak ada tafsir di Tablik. Lagi tafsir yang dibahas Allah Maha Kuasa, kita tak kuasa, kan gitu kan ya. Siap insyaallah 3 hari India, Pakistan, Bangladesh kan gitu ya. Jadi kayak ya muji-muji Allah aja. Sehingga saya merasa ini ya rahasianya. Emang muji-muji Allah. Coba kalau kalian nongkrong anak muda, 2/3 dari obrolan itu tentang Allah bisa. Selama ini kan gak ada Allahnya di dalam obrolan kita. Hanya tentang kita atau tentang dia atau tentang mereka. Yang kita omongin apa? Yaitu lambat syariah, gosip segala macam. Nah ini Allahnya gimana kita akan mendapatkan keajaiban? Berharap keajaiban Allah gak pernah dibahas. Karena kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sebut-sebut kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah? Allah baik banget, Allah begini, Allah begitu, Allah begini, Allah. Fahaddits, ceritakan kebaikan Allah. Nanti Allah akan memberikan apa? Allah akan memberikan alam yajidika yatiman fa'awa, dhallan fahada, ailan fa'aghna, alam nashrah laka sadrak, fa inna ma'al usri yusra. Salah satu syaratnya adalah amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan kebaikan Allah yang berlimpah. Bicarakan baik sendiri atau bersama-sama. Sebut nama-nama Allah yang mulia. Salah satunya adalah dengan zikir tersebut. Yang terakhir kisah
Ini masih amalan pertama ya. Kisah seorang sahabat yang anaknya ditawan oleh musuh. Terus datang kepada Nabi dan bilang, ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh, dia meminta tebusan 100 ekor domba. Saya nggak punya ya Rasulullah, gimana caranya tolong saya? Kata Nabi, tawakan la haula wala quwwata illa billah. Nabi kasih domba, dikasih la haula. Coba kalau kita datang ke ustaz kayak gini, Ustaz, Yai, Habib, Syekh, saya lagi punya hutang. Gimana ya caranya? Coba baca surat Al-Fatihah pada maghrib atau pada subuh. Pulang aja. Malah tahu sudah, bukan ngasih solusi. Kan gitu. Padahal itu yang dikasih itu amalan mendapat pintu langit. Kita pikir kan solusi itu cuma materi, cuma orang yang bisa nolong kita. Enggak, amalan. Sehingga kata Nabi, dalamkanlah haula wala quwwata illa billah. Dia orang yang beriman, pulang semangat. Alhamdulillah dapat solusi, alhamdulillah dapat solusi. Sampai di rumah istrinya nanya, wahai suamiku, gimana? Apakah udah dapat 100 ekor domba? Udah. Nah, mana dombanya kok nggak ada? La haula wala quwwata illa billah. Oh gitu, siapa yang bilang itu? Rasulullah. Kata Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah adalah kanzun tahtal arsh. Harta yang disimpan di bawah arsh lebih mahal daripada 100 ekor domba. Oh gitu, Masya Allah. Ya udah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Setiap malam menjelang subuh tiba-tiba ada yang untuk pintu rumah mereka memberi salam, terus buka anaknya udah pulang. Kamu pulang dari mana? Kamu ini bisa selamat? Kata dia, semalam aku ditawan oleh musuh, tanganku diikat di sebuah tiang. Lalu aku dikawal oleh musuhku agar nggak bisa lari. Tapi tiba-tiba datang angin yang sangat dingin membuat musuhku tertidur pulas. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan wajah bercahaya, membuka ikatanku dan menyuruh aku pulang. Ketika aku pulang, aku melihat ada 100 ekor domba musuh, maka aku bawa sekalian sebagai oleh-oleh. Jadi bukan cuma selamat, plus 100 ekor domba. Sehingga kenallah la haula wala quwwata illa billah, zikir 100 domba. Berapa harga satu domba? Kita nanti 300 juta kalau pengen bangun rumah. Gak apa-apa yang kecil juga, yang penting bisa makin kecil makin romantis ya Allah. Harganya ya 300 juta. Tapi pengen yang 900 juta ya Allah. Ya udah, lah haulanya 3 kali lipat, yang biasanya 100 ya 300. Itulah keajaiban dari as-sanamu ala Allah. Yuk kita belajar di amalan yang pertama, yang pertama ini kita akan coba mulai as-sanamu ala Allah dengan cara membaca Asmaul Husna dalam sebuah La ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia meminta, maka Allah segera mengabulkan doanya dengan cara-cara yang istimewa. Jadi memang harus ada tanahnya. Kalau kita mencari tahu dari kisah sahabat yang tadi dirampok di tengah jalan, apa yang dia baca sampai langit itu bergetar? Dia baca ini, Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Mubdi'a Ya Mu'id, Ya Fa'al Lima Yurid, As'aluka binuri wajhika allati mala'a arkana 'arsyik, wa as'aluka biqudratika allati qadamta biha 'ala khalqik, wa birahmatika allati wasi'at kulla syai', la ilaha illa anta. Apa itu isinya? Asmaul Husna. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Mubdi, Ya Mu'id. Saya tahu sebagian besar masih bingung. Ini gimana sih, kan kita biasanya Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, kan gitu ya? Atau Ya Allah Ya Rahman ya. Itu kan di varian kedua. Khusus di Majalahila kita pakai yang versi ini. Nanti lama-lama bisa kok. Ini yang saya sejak masih SD udah diajarin guru saya baca di masjid setiap malam minggu. Jadi kita tuh malam itu nggak ngaji, malam khusus zikir. Biasanya malam-malam lain kita ngaji, ikut musyawarah, malam Jumat zikir. Jadi dari SD itu kita yang dapat main itu tuh yang bagus-bagus. Jadi kita berlomba-lomba yang dapat main. Wah,
Bapak bangga nih, didengar sama emak di rumah. Kalau dapat mic, emak tuh bahagia banget lagi masa-masa nih. Suara si Atam, semangat kasarnya, kasih bensin yang banyak. Sampai di rumah, abang, ada apa dapat mic? Ya emak, abang dapat mic. Nah, bagus, besok gitu lagi. Jadi kita disemangati sama guru-guru kita itu untuk menghidupkan syiar dari dikir, salah satunya diantaranya adalah ilmu khairat, sholat buruk dan seterusnya. Ini contoh saja, simulasi saja. Semoga setiap malam Jumat teman-teman nanti bersama Ustaz Raihan, Ustaz Bilal bisa bareng-bareng berzikir di sini supaya hidupnya berkah. Jadi kalau angkat tangan ya murid habis nih, bilang dia, amrun hadas. Apa yang terjadi? Ada jomblo yang lagi kesian. Ya murid habis nih, malaikat dulu siapa yang tiba-tiba malaikat turun. Neng, mau atau sama dia kasihan, akhirnya saya katakan artinya lu gara-gara gitu ya, sekedar simulasi aja. Yang kedua, riyadhah untuk menutup pintu langit. As-salawatu 'alan nabi wal madhu lahu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba bayangin, Allah itu kalau memerintahkan ibadah kepada kita, biasanya menyuruh aqimis shalah. Udzurullaha dzikran katsira. Kutiba 'alaikumus shiyam. Apalagi? Misalnya disuruh sedekah, gimana ya sedekah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum dan seterusnya. Allah kalau nyuruh kita beribadah, itu nyuruh. Khusus sholawat, Allah nggak nyuruh, tetapi mencontohkan. Dahsyat. Sholat disuruh, Allah nggak nyontohin, ya nggak mungkin dong kalau sholatnya. Zikir Allah nyuruh, sedekah Allah nyuruh, puasa Allah nyuruh, semua ibadah syariat disuruh, tapi sholawat, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah aja, malaikat aja sholawat sama Nabi. Wahai orang yang beriman, sholawatlah kepada dia dan berilah dia salam dengan penuh kemuliaan. Wa sallimu taslima. Memuliakan Nabi boleh dengan jawarih, dengan sikap kita ketika disebut nama Nabi, bisa juga dengan ucapan-ucapan kita, Sayyidina. Nggak ada salahnya. Kenapa? Itu bagian dari memuliakan. Wasallim tasliman ta'zim. Kita kayak memuliakan Nabi dengan tasliman, dengan kehormatan. Apakah yang nggak pakai Sayyidina sama? Nggak salah juga. Kan ekspresinya beda-beda. Yang nggak pakai Sayyidina mungkin dia baca Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu ya. Mungkin dia pakai jawarih memuliakannya. Kita selain jawarih pakai lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang apa? Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Kan gitu ya? Itu gimana? Hormati dia. Jadi bukan cuma sholawat Allah suruh, tapi juga Allah suruh menghormati Rasul. Dan Allah sendiri mencontohkan, itulah saking istimewanya sholawat. Gak cuma disuruh sama Allah, tapi Allah sendiri mencontohkan. Sehingga yang populer hadisnya adalah hadis Nabi, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali, Allah sholawat kepada dia 10 kali. Jadi kita kayak pengen disolawatin Allah, kayak Allah sholawat kepada Nabi. Kan sholawatlah kepada Nabi. Nanti Allah akan bersolawat untuk kita. Salawat Allah atas kita apa? Rahmat dan ampunan. Rahmat banyak, bisa di dunia, bisa di akhirat. Ampunan, apalagi itu kita butuhkan di dunia dan akhirat untuk membuka semua kebaikan. Jadi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara dari sholawat. Kisah banyak 600 dinar. Ini buat yang punya hutang pinjol, mungkin kita punya cerita yang sama. Laki-laki penjual parfum ini terlilit hutang 600 dinar.
Ini ada Kang Dewa juga yang punya pengalaman utang berapa emang? 6 miliar. Nah, 600 dinar itu coba kali 3 berapa? 1,8 miliar kan? 1,8 miliar katanya. 1 dinar itu antara 2,5 juta sampai 3 juta. Ya biar gampang, kalau setengah-setengah kan agak repot nih. 3 juta lah. 1,8 miliar katanya. Dia nggak punya uang dengan utang sebesar itu karena dia rugi dan segala macam tipu orang. Akhirnya dia tutup tokonya. Dia rugi, dia bangkrut, dia tutup tokonya. Dia nggak tahu gimana cara bayar utang, dia kejar-kejar sama debt collector. Akhirnya dia dalam sholawat. Setiap malam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dia sholawat kepada Nabi sampai setelah sekian lama dia sholawat. Suatu malam dia bermimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Nabi adalah mimpi yang benar. Terus Nabi bilang gini, ya fulan, temuilah Ali bin Isa. Aku telah menyuruhnya untuk memberikan kepada kamu 400 dinar. Akhirnya bangun tidur, dia teringat dengan Nabi. Nabi sudah ketemu dengan Ali bin Isa. Siapa Ali bin Isa? Salah satu pejabat di Quraisy. Pergilah dia ketemu dengan Ali bin Isa. Nanti di antara semua orang yang ketemu pejabat, setelah ketemu Ali bin Isa tanya, kamu siapa? Saya penjual parfum. Ada salam dari Rasulullah untuk Anda. Kagetnya. Ternyata Ali bin Isa juga mimpi. Kata Nabi, beri 400 dinar pernah memuji Nabi. Jadi ceritanya gini. Saya rasa cerita begini, saya baca ada teksnya. Wa taqulu Sayyidatu Aisyah binti Abi Bakr, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu wa kuntu jalisatun afzal fa nadartu ilahi faja'ala jabinihi faja'ala jabinuhu yaghriqu wa araquhu yatawalla nuran. Bahkan penyair yang saleh, suatu saat beliau lumpuh. Ketika beliau lumpuh, beliau baru menulis syairnya setengah. Lalu ketika beliau lumpuh, akhirnya beliau merubah syairnya tentang pujian-pujian kepada Nabi. Lalu beliau mengatakan, aku bertawassul dengan syair kepada Nabi, memuji-muji Nabi, semoga aku bisa sembuh. Malah kalau memuji bisa dengan kira-kira. Yuk kita baca sholawat juga. Mungkin malam ini 2 poin yang baca, insyaallah kita lanjutkan di malam yang berikutnya. Sholawat ولك الحمد
فاغفر لنا كما وعدتنا يا سامع الصوت يا كاسي العظام رحما بعد الموت يا من أنجيت محمدا صلى الله عليه وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت وأمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت اللهم إنا ندعوك يا ربنا ندعوك يا رحمن يا رحمن برحمتك نستغيث يا رحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا رب العالمين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا يا مجيب السائلين. Wahai Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba yang lemah, sedangkan Engkau Maha Perkasa ya Allah. Seringkali kami mengeluh dengan sedikit masalah dan beban hidup. Kami tidak akan kuat menanggung masalah-masalah hidup kami kecuali hanya dengan bersandar kepada Engkau yang Maha Perkasa ya Allah. Maka terimalah kedatangan kami untuk bersandar kepada rahmat-Mu ya Allah, bersandar kepada kekuatan-Mu ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami tidak kuat ya Allah. Kami tidak kuat dengan masalah pribadi kami. Kami tidak kuat dengan masalah keluarga kami, apalagi dengan masalah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kami terasa sangat berat di punggung kami, di pundak kami, di pikiran kami, di hati kami. Sesak nafas kami karena dosa-dosa yang memenuhi langit dan bumi ya Allah. Dosa kami teramat besar dan teramat banyak. Kami tidak kuat memikulnya ya Allah. Maka kami bersandar kepada-Mu yang Maha Kuat, agar Engkau kuatkan kami untuk belajar bertobat dan memperbaiki diri ya Allah. Jangan biarkan kami celaka karena menanggung dosa-dosa di masa lalu ya Allah. Jangan biarkan kami celaka karena kejahatan dan kesalahan-kesalahan kami di masa lalu ya Allah. Sungguh sudah banyak umat-umat terdahulu yang Engkau binasakan karena dosa-dosa mereka. Kaum Lut, kaum Ad, kaum Tsamud,
Fir'aun, Haman, Qarun, Namrud, banyak kaum, banyak orang, banyak hamba-hamba-Mu telah binasa ya Allah karena dosa-dosa mereka. Maka kami takut kepada-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami binasa karena dosa kami. Dosa yang kami lakukan di malam hari secara diam-diam atau di siang hari secara terang-terangan. Dosa-dosa kecil yang menumpuk memenuhi langit dan bumi lebih banyak daripada pasir di pantai, atau dosa-dosa besar yang mencelakakan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullah. Sehingga sebelum kita berdoa, sebelum kita meminta solusi, harusnya selain memuji Allah bersama Nabi, hal yang harus kita lakukan itu adalah taubat dan nasuha, beristighfar minta ampun kepada Allah. Maka Nabi Yunus mengatakan, inni kuntu minadh dhalimin. Nggak minta apa-apa, cuma bilang saya zalim ya Allah, saya zalim ya Allah. Begitu juga Nabi Adam, ya Allah, saya zalim, saya menzalimi diri saya sendiri. Kalau engkau tidak mengampuni saya, pasti saya celaka. Nabi Adam nggak minta rezeki di bumi, Nabi Adam tidak minta jodoh, Nabi Adam tidak meminta rumah, Nabi Adam tidak meminta pekerjaan, Nabi Adam cuma minta ampunan. Setelah Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah berikan semua kehidupan. Maka dari kita kepada Allah, bukan berubah. Setelah itu Allah menjadi yursilis sama alaikum mitra wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum Tadi ya, silakan teh. Kasih. Itu minumnya nggak ada? Hah? Iya. Ya, kalau bisa teman-teman siap. Ucapan yang baik tentang Allah, memuji Allah, berpuasa. Seorang laki-laki di Qur'an sehingga ketika melihat Nabi, Aisyah ingat dengan syair itu. Ya, Aisyah ingat dengan syair itu. Ya Rasulullah, saya nanya Abu Kabir melihat engkau, dia akan sadar ternyata aku lebih happy lagi karena kamu.
Makanya para sahabat memuji Rasul. Zaman Rasulullah wafat, muncul lagi di zaman Nabi datang ke dalam mimpi kami dan mengatakan Al-Busiri punya aku. Akhirnya Al-Busiri ini bukan cuma Busiri, orang-orang juga mimpi. Akhirnya Allah Rasulullah ada